Lembaga penyiaran publik lokal 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama ya. Selamat siang para pendengar Irama FM. Kali ini jumpa di acara dialog interaktif ya bersama dengan pihak Polres Purworejo. Dan tentu saja sudah hadir narasumber kita. Ada Kanit Dikyasa yaitu Ibu Ibda Wulan Puji Anjarsari STRK, begitu ya Bu ya? Iya. Oke, dan saya Joko Sebastian yang bakal jadi teman Anda juga sampai nanti tepat jam 2:30 ya. Oke, buat para pendengar Irama FM yang nanti pingin beratensi dapat beratensi di 081392696815 ya. Dan satu tema yang bakal kita sampaikan kepada para pendengar Irama FM, kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Purworejo, ini berkaitan dengan maklumat Kapolri ya, yaitu berkaitan dengan virus corona atau COVID-19 ini. Mungkin langsung aja kita akan tanya kepada narasumber kita. Ini ada Ibda Wulan Puji Anjarsari. Nah ini Ibda, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Purworejo ini berkaitan dengan maklumat Kapolri yang pada akhirnya harus keluar ketika virus corona ini menyebar ya hampir di sejumlah provinsi yang ada di Indonesia, cukup banyak begitu. Iya, ini maklumat Kapolri ini karena mempertimbangkan situasi nasional ya Pak, terkait dengan cepatnya penyebaran COVID-19 ini. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap Kamtibmas seperti itu. Iya, oke itu ya. Kenapa maklumat Kapolri ini pada akhirnya harus dikeluarkan? Dan kalau bicara tentang dasar ini, Ibda, atas dasar apa maklumat dari Kapolri begitu dikeluarkan begitu? Iya, dasarnya ya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat tentunya. Nah, Polri kan senantiasa mengacu kepada asas keselamatan rakyat ya. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Nah, itu adalah acuan dari maklumat ini. Nah, dengan ini ya Kepala Kepolisian mengeluarkan maklumat yang ada 6 itu tadi Bapak. Ya, ada 6 ya. Iya, ada 6. Oke, dan pokoknya buat para pendengar Irama FM yang baru saja menyatu di sini di 88,5 MHz Irama FM diucapkan selamat siang. Masih di acara dialog bersama dengan pihak Polres Purworejo, ada saya Joko Sebastian, juga narasumber kita ada Ibu Ibda Wulan Puji Anjarsari ya yang masih jadi narasumber kita sampai tepat jam 2:30 sore nanti. Nah, ini satu hal yang paling penting ini Ibu Wulan ini. Apa sebenarnya atau isinya apa saja ini maklumat dari Kapolri yang bisa diketahui oleh masyarakat, kemudian bisa dipatuhi dan tidak dilanggar begitu? Ya, ada 6 Bapak. Yang pertama itu ya tidak mengadakan kegiatan yang kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. Iya. Nah, ini ada banyak ya contoh kegiatan, mungkin pertemuan sosial, pertemuan budaya, keagamaan, atau mungkin konser musik, festival, bazar, kegiatan olahraga, unjuk rasa, pawai, karnaval, dan kegiatan lainnya yang merupakan yang kira-kira dapat mengumpulkan massa secara banyak. Nah, itu kalau bisa tidak diadakan. Ya, yang kedua, tetap tenang dan tidak panik, serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Caranya dengan selalu mengikuti informasi dan himbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini jadi himbauannya yang resmi nih Bapak, bukan pemberitaan yang simpang siur seperti itu. Lalu yang ketiga, apabila ada keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan orang banyak tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak ini, social distancing, dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait penyebaran COVID-19. Lalu yang keempat, tidak melakukan pembelian atau penimbunan kebutuhan bahan pokok. Nah, ini yang marak terjadi ya, maupun kebutuhan masyarakat. Jadi jangan membeli atau menimbun secara berlebihan terkait kebutuhan pokok. Jadi tidak panic buying seperti itu ya. Yang kelima, tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber yang tidak jelas dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, jadi pemberitaan yang kurang jelas ini mungkin dari media-media online yang sumbernya pun kurang jelas atau akun-akun yang fake akun lah yang tidak jelas ya. Jadi lebih baik melihat atau mendengar
membaca itu dari pemberitaan-pemberitaan yang jelas, mungkin dari televisi, pemberitaan dari televisi, atau dari radio seperti ini dengan narasumber yang jelas, atau juga mungkin dari akun-akun media sosial tapi yang real akun dari pemerintah atau instansi terkait seperti itu. Iya. Yang keenam terakhir, apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya, dapat menghubungi kepolisian setempat. Seperti itu, Mas. Iya, itu Joko. tadi ya. Oke, Iya. Mbak Wulan ya. Itu tadi ada beberapa isi dari maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri. Nah, ini Mbak Wulan, ini juga yang masih kadang masyarakat tidak tahu atau memang mereka belum tahu ketika mereka akan menggelar resepsi pernikahan, ini juga termasuk begitu ya? Iya, Ini juga mungkin bisa termasuk. disampaikan. Iya, jadi menggelar resepsi pernikahan itu kan sama saja dengan mengumpulkan massa. Iya. Apalagi di sebuah resepsi pernikahan itu ada ya jarak tempat duduk. Ini kalau yang duduk, kalau yang model teater kan duduk nih Bapak. Iya. Itu duduknya juga jaraknya dekat-dekat untuk menghemat tempat ya kan. Otomatis jaraknya berdekatan. Padahal perintah dari pemerintah kan harus social distancing, jarak 1-2 meter. Seperti itu. Lalu mungkin kalau standing party pun berdirinya dekat, ditambah lagi dengan pasti kontak fisik. Mungkin bersenggolan, mungkin salam-salaman ya kan? Iya. Ya seperti itu. Nah itu kan sangat berbahaya. Jadi lebih baik tidak diadakan seperti itu. Iya, lebih baik tidak diadakan, dan ini memang sudah menjadi bagian dari maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri begitu ya. Iya. Oke, dan tetap aja di 88,5 MHz Irama FM, paling dipercaya milik kita bersama. Dan sebelum kita lanjut berbincang lebih jauh tentang maklumat dari Kapolri berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus corona, kita akan simak satu jeda iklan. Virus corona. Berikut ini himbauan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadine Makarim. Halo, ini Mas Menteri melapor dari rumah hari Senin 16 Maret. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah. Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor 1, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan. Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih saja bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Irama FM Digital Radio, Dynamic Streaming. Lembaga penyiaran publik lokal 88,5 MHz Irama FM, para pendengar Irama FM ya, kembali dilanjut. Kali ini masih bersama dengan Polres Purworejo, dan narasumber kita di kesempatan hari ini ada Kanit Dikyasa, yaitu Ibda Wulan Puji Anjarsari STRK ya, dan saya Joko Sebastian yang masih jadi teman Anda sampai nanti tepat jam 2:30 sore ya. Dan tadi udah disampaikan oleh Mbak Wulan, ini berkaitan dengan isi maklumat dari Kapolri. Di antaranya masyarakat ini dilarang ya untuk menggelar pertemuan yang melibatkan banyak orang begitu ya, termasuk kegiatan resepsi pernikahan yang mungkin agak-agak sedikit mengakibatkan dilupakan. banyak berkumpulnya massa ya. Oke, dan ini Mbak Wulan, apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Polres Purworejo ini berkaitan dengan maklumat dari Kapolri, atau langkah nyata apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat begitu? Mungkin ini bisa disampaikan juga. Iya, jadi kaitannya apa saja yang sudah kita lakukan ya Pak ya untuk membantu pemerintah mendukung kebijakan memutuskannya penyebaran COVID-19. Kita ada beberapa fasilitas yang sudah dibuat kaitannya dengan mendukung kebijakan ini, contohnya wastafel untuk pencucian tangan agar masyarakat bisa dengan mudah dimanapun di daerah Polres, di kantor bagian manapun sudah bisa mencuci tangan. Lalu seperti hand sanitizer itu sudah ada di setiap berapa meter di bagian di Polres, begitu juga di satuan lalu lintas. Lalu kita juga ada penyemprotan disinfektan dan pengecekan. Jadi ketika masyarakat masuk ke kantor
kepolisian itu yang pertama dilakukan pengecekan suhu tubuh. Iya. Kemudian tangan diberikan hand sanitizer, lalu disemprot disinfektan seperti itu dan boleh masuk. Untuk di bagian dalam kita sudah menyiapkan hand sanitizer juga dan wastafel seperti tadi. Lalu untuk beberapa pelayanan, ada yang pelayanan yang tidak berjalan sementara ini Bapak. Seperti SIM keliling, yang mungkin biasanya masyarakat kan menunggu bisa perpanjang SIM itu di SIM mobil SIM keliling. Namun sekarang itu dihentikan sementara karena kita mendukung kebijakan untuk memutus penyebaran. Pelayanan SIM tetap ada, pelayanan SIM, pelayanan BPKB dan Samsat tetap ada, tapi untuk yang keliling sementara ditiadakan. Seperti itu. Iya. Itu beberapa layanan yang sudah dilakukan atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak Polres ya, berkaitan untuk memutus penyebaran dari virus COVID-19. Dan tetap aja di 88,5 MHz Irama FM, paling dipercaya milik kita bersama. Masih ada saya Joko Sebastian, juga narasumber kita dari pihak Polres Purworejo ini, yaitu ada Kanit Dikyaksa Ibda Wulan Puji Anjar Sari ya. Dan Mbak Wulan, ini kalau tadi disampaikan ya, beberapa layanan memang terpaksa harus ditiadakan karena untuk memutus penyebaran begitu. Nah, ini juga masyarakat bertanya bagaimana jika layanan untuk pembuatan SIM begitu, apakah masih tetap dilayani? Iya, untuk pembuatan SIM sampai sekarang masih tetap dilayani, tapi hanya saja SIM keliling yang tidak ada. Untuk SIM di satuan lalu lintas tetap dilayani. Seperti itu. Iya, oke, itu tadi ya. Dan buat para pendengar Irama FM mungkin yang ingin bertanya, beratensi masih ada waktu ya. Kami tunggu untuk pertanyaan Anda di 081392696815. Nah, ini Mbak Wulan, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk, ini tidak menyebutkan nama. Bagaimana jika ada orang yang melanggar maklumat dari Kapolri? Apakah ada sanksi denda atau mungkin ada sanksi pidana yang diberikan begitu? Iya, jadi ada sanksinya. Jadi ada beberapa dasar hukum bagi personil polisi guna mencegah penyebaran virus COVID di masyarakat ini. Jadi apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi wajib, ketika ada masyarakat yang bertentangan dengan maklumat ini, wajib. Jadi kita wajib memberikan memberikan tindakan kepolisian lah kepada masyarakat yang melanggar. Jadi ada banyak pasal, ini salah satunya mungkin pasal 218 KUHP yang berbunyi barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumunan dengan sengaja jadi rakyat yang datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama yang berwenang, diancam karena keikut serta perkelompokannya dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana paling banyak Rp9.000, seperti itu. Iya, itu tadi ya beberapa hal yang memang harus diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Purworejo berkaitan dengan maklumat Kapolri yang memang tujuannya adalah sangat mulia, yaitu untuk mencegah ya. Di sini adalah penekanannya mencegah penyebaran COVID-19. Nah, Mbak Wulan, ini apa saja atau apa hal lain yang bisa disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Purworejo, di samping tadi beberapa layanan memang terpaksa ditiadakan begitu, dan juga sudah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung dari upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Iya, di sini kita hanya menghimbau, ini himbauan dari pemerintah juga, kita ikut mendukung kaitannya dengan mudik. Nah, ini mudik. Sekarang ini kan sudah banyak yang mencolong mudik ini. Jadi mendahului karena mungkin ada work from home, jadi study from home. Jadi mereka kan karena libur mencolong mudik duluan. Nah, ini yang sebenarnya tidak ada larangan bagi masyarakat yang ingin bertemu dengan keluarga, tapi alangkah lebih baiknya jika mudik itu tidak dilakukan, karena ketika mudik itu kan pulang ke kampung halaman, mungkin pertama di jalan itu bisa bertemu dengan banyak orang yang sebenarnya kita
tidak terkena virus bisa menjadi terkena virus. Iya. Lalu kita pulang ke kampung halaman kita dengan maksud ingin bertemu sanak saudara, orang tua, mungkin yang terkasih. Tapi ya mungkin ketika pulang kampung justru orang tua itu kan imunnya lebih ini ya imunnya mungkin sudah melemah. Nah, itu kan malah membahayakan. Iya. Ya kan? Jadi kita menghimbau untuk stop mudik kalau memang sayang dengan keluarga di kampung halaman, terutama dari daerah Jakarta, Bandung yang memang itu zona merah penyebaran COVID-19. Jadi kalau memang merasa masih sehat ya silahkan di rumah terlebih dahulu, ya kan? Stop mudik kalau memang sayang dengan keluarga di kampung halaman. Seperti itu. Oke, begitu ya himbauan kepada masyarakat untuk tahun ini paling tidak melakukan mudik dulu ya. Iya. Mudah-mudahan tahun depan bisa begitu ya. Iya, amin. Oke, dan satu atensi ini sudah masuk, tapi ini agak-agak sedikit menyimpang, nggak apa-apa ini ya Mbak Wulan, ini dari Pak Rasman yang ada di Bencorejo ya. Ini pertanyaannya begini, saya mau tanya di mana kalau mau beli desinfektan karena di mana-mana langka begitu. Nah, ini mungkin bisa ini bukan kewenangan kita sih sebenarnya, tapi disinfektan itu kan bisa dibuat sendiri ya, mungkin dari campuran, tergantung disinfektannya ini untuk apa, seperti itu. Kalau yang sering kita lakukan untuk penyemprotan, jadi kan kita sering melakukan disinfektan di kantor kita sendiri, itu mungkin campurannya ada Wipol dicampur dengan air bisa menjadi disinfektan, atau Baiklin pemutih tidak boleh ya. Wipol dicampur dengan air ya yang sering kita gunakan, mungkin sebagai cara lain lah untuk disinfektan sendiri, seperti itu. Kalau menjawabnya secara detail mungkin ini bukan kewenangan kita ya. Ini sudah di luar, karena mungkin habis ya, karena semua memerlukan disinfektan memang. Seperti itu. Oke, itu tadi ya, terima kasih ya pertanyaannya. Dan tadi disampaikan oleh Mbak Wulan, ini bisa juga ya menggunakan Wipol yang dicampur dengan air, ini mungkin bisa di searching di internet juga banyak begitu bisa ya, di searching di internet cara lain. Oke, dan sebelum kita lanjut, kita akan kembali simak satu jeda iklan. Tetap aja di 88,5 MHz Irama FM, masih bersama dengan Polres Purworejo untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masyarakat Kabupaten Purworejo yang saya cintai, terkait dengan merebaknya virus corona atau COVID-19, saya berharap agar tetap tenang dan tidak perlu panik, serta selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Untuk sementara waktu, hindari jabat tangan dan jaga jarak aman antar individu, serta rajin cuci tangan pakai sabun. Kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang untuk sementara waktu ditunda. Masyarakat agar beraktivitas di rumah dan keluar rumah untuk hal-hal yang penting. Para pelajar agar belajar mandiri di rumah, serta warga yang datang pulang dari luar negeri atau daerah lain yang terjangkit, jika mengalami gejala panas, pilek, batuk, dan sesak nafas, agar memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jangan mudah percaya dengan informasi yang bukan berasal dari sumber resmi, karena belum tentu kebenarannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irama FM Digital Radio, Dynamic Streaming. Lembaga penyiaran publik lokal 88,5 MHz Irama FM dilanjut kembali ya. Ini dialog interaktif bersama dengan pihak Polres Purworejo. Dan satu tema yang kita bahas adalah berkaitan dengan maklumat dari Kapolri untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Ada saya, Joko Sebastian, juga narasumber kita. Ada Kanit Dikyasa, yaitu Ibda Wulan Puji Anjarsari, sampai jam 2:30 nanti. Nah ini Mbak Wulan, kalau bicara tentang maklumat dari Kapolri, ini kan tidak boleh menggelar yang namanya kerumunan, kemudian juga resepsi pernikahan termasuk ini. Ada kabar bagaimana dengan anak-anak sekolah mungkin yang mereka seharusnya belajar di rumah begitu, masih bermain di tempat-tempat umum, ada sweeping nggak atau seperti apa yang bisa dilakukan oleh pihak Polres Purworejo begitu? Iya, jadi
pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah, namun ada saja masyarakat yang menggunakan kebijakan ini untuk malah kumpul-kumpul, mungkin untuk bertemu, mungkin liburan, mungkin lain-lain ya. Dan itu dari kita dari kita Polres itu sudah melaksanakan patroli, dan itu dilakukan terus-menerus, sudah dibagi timnya, bahkan beliau Pak Kapolres langsung yang memimpin pada waktu patroli malam. Mungkin bisa dilihat di Instagram Humas Polres Purworejo, itu Pak Kapolres sendiri yang turun langsung untuk melaksanakan patroli dan membubarkan kafe-kafe atau mungkin tempat-tempat nongkrong yang mungkin dulunya di alun-alun rame, sekarang sudah di garis polis lain. Seperti itu. Sudah dilakukan patroli juga Pak, sering dilakukan, dan kita semua secara masif memberikan himbauan untuk stop berkumpul secara massal, seperti itu. Iya. Dan ini masyarakat memang harus diberikan pengertian ya, bahwa ini demi kepentingan bersama banyak orang begitu ya, bukan pribadi per pribadi. Iya. Mungkin pribadinya sehat, tidak ada gejala, tapi kan tidak menutup kemungkinan menyebarkan ke yang lainnya. Jadi demi memutus penyebaran tersebut ya, stay at home. Iya, stay at home begitu ya. Dan pokoknya buat para pendengar Irama FM mungkin yang baru saja menyatu di sini di 88,5 MHz Irama FM ya, tetap ditunggu atensinya. Dan kembali ada satu atensi yang masuk ini. Selamat sore Ibu Wulan, saya mau bertanya ya, bagaimana jika ada kasus kemudian apakah tetap bisa melaporkan ke pihak Polres Purworejo begitu? Ini mungkin maksudnya kalau ada kasus kejahatan atau apa begitu tetap buka begitu ya kantornya ya? Oh ya, kasus kejahatan tentu kita buka, kita tetap melayani dan kita tidak buka. Pelayanan tetap ada kaitannya dengan kasus-kasus, mungkin ada kejadian, mungkin ada tindak kejahatan ya seperti itu mungkin maksud beliau. Iya, kita tetap buka Pak, Bu ya. Ibu kita tetap buka. Mungkin Ibu bisa telepon lewat 110, itu langsung pelayanan SPKT kami, atau mungkin Ibu juga bisa lewat aplikasi News My Police atau lewat aplikasi Jogo Wargo Jogo Negoro. Nah, itu bisa di-download Pak. Itu Mas Joko, bisa di-download dari aplikasi Android, bisa. Mungkin dicari di aplikasi download, itu ada namanya Jogo Wargo Jogo Negoro. Nah, itu jadi Bapak dan Ibu tidak perlu hadir ke Polsek atau ke Polres, cukup dengan lewat aplikasi. Seperti itu. Itu tadi ya, walaupun dalam kondisi social distancing atau dilarang untuk berkerumun, tapi pihak Polres tetap memberikan layanan bagi masyarakat mungkin yang ingin mengadukan permasalahan berkaitan dengan tindak kejahatan begitu ya. Kita tetap melayani, Bu. Oke. Dan Mbak Wulan, ini apa lagi yang bisa disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Purworejo? Di samping tadi disebutkan bahwasanya pihak Polres juga sudah melakukan yang namanya patroli keliling ini untuk membubarkan kerumunan jika memang ditemui. Iya, mungkin ini ada beberapa ada protokol keluar rumah ya. Ini ada info dari Bid Humas tentang protokol keluar rumah. Ini kita tidak bosan-bosannya mengingatkan masyarakat kalau protokol keluar rumah itu kita ada 12. Yang pertama, saat Anda keluar kalau bisa menggunakan jaket lengan panjang. Ya. Lalu jika menggunakan masker, pakailah terakhir tepat sebelum keluar rumah. Jadi menggunakannya itu sebelum keluar rumah, bukan setelah berkomunikasi baru menggunakan, seperti itu. Sebelum keluar rumah. Keluar rumah kalau memang mau menggunakan masker. Dan jika Anda pergi dengan hewan peliharaan, cobalah untuk tidak mengusapnya pada saat di luar. Jadi ketika berada di luar tidak perlu diusap-usap, mungkin mengajak keliling seperti itu ya. Lalu remaslah sapu tangan dan lemparkan ke tempat sampah yang tertutup. Nah, ini sapu tangan. Juga kalau masker, kalau bisa setelah digunakan digunting maskernya. Jadi tidak didaur ulang, digunakan lagi, dicuci, dijual lagi, itu kan sangat berbahaya. Lalu usahakan untuk tidak membayar tunai. Jika Anda menggunakan uang tunai, disinfektan tangan Anda. Jadi tidak menggunakan uang tunai mungkin bisa diganti dengan OVO atau GoPay, seperti itu. Kalau terpaksa. Kalau terpaksa ya tangannya setelah menggunakan uang ya hand sanitizer atau cuci tangan. Sebenarnya hand sanitizer itu kan belum mematikan kuman ya.
lebih ampuh dengan mencuci tangan, seperti itu. Lalu jangan menyentuh wajah Anda sampai tangan Anda bersih. Jadi kalau bisa jangan menyentuh wajah. Lalu angkat rambut, maksudnya dikuncir. Mungkin untuk yang tidak berhijab, jangan menggunakan anting, gelang, cincin kalau bisa ya. Lalu cobalah untuk tidak menggunakan transportasi umum. Jadi ini cobalah untuk tidak. Mungkin kalau terdesak, mungkin tidak ada kendaraan ya, tidak apa-apa. Lalu ambil tisu sekali pakai dan gunakan untuk menutupi jari Anda pada saat menyentuh permukaan. Ini kalau kepepet ya, mungkin menyentuh permukaan menggunakan tisu, tidak bersin, lalu sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Seperti itu. Iya, itu tadi SOP yang harus dilakukan ya untuk terhindar dari COVID-19, supaya masyarakat bisa mengetahui, tentu aja dengan harapan bisa terhindar dan semuanya bisa dalam kondisi yang sehat begitu. Dan para pendengar Rama FM, mungkin sebelum kita berlanjut ya untuk berbincang tentang maklumat Kapolri, kembali kita akan simak satu jeda iklan. Tetap aja di sini di 88,5 MHz Rama FM, paling dipercaya milik kita bersama. Dari dulu kita percaya bahwa olahraga bisa meningkatkan kesehatan, tapi olahraga saja tidak cukup. Agar kita selalu sehat, jangan lupa gunakan air bersih untuk minum dan makan, cuci tangan dengan benar sebelum makan, tambahkan buah dan sayur dalam menu makan setiap hari, dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama sarana MCK. Untuk kesehatan keluarga, ayo kita budayakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk keluarga yang sehat dan kuat. Iklan layanan ini disampaikan oleh Bagian Kesra Setda Purworejo. 88,5 MHz Irama FM, paling dipercaya milik kita bersama ya. Kembali dilanjut ya bersama dengan Polres Purworejo. Untuk kesempatan siang hari ini ada saya Joko Sebastian, juga narasumber kita dari Kanit Dikyasa, yaitu ada Ibda Wulan Puji Anjarsari yang masih jadi narasumber kita. Dan Ibu atau Mbak Wulan ini tadi disampaikan ya, memang beberapa hal dari maklumat Kapolri intinya adalah untuk menghindarkan kita dari kerumunan, intinya seperti itu. Nah ini berkaitan dengan social distancing, ini mungkin yang istilah yang lagi ngetren ya. Social distancing. Jadi kenapa sih social distancing ini penting? Karena social distancing ini kan dapat memperlambat penularan penyakit atau penyebaran virus COVID-19. Iya, ada telepon coba kita angkat. Selamat siang Irama FM, halo. Iya, oke, terputus agaknya. Ya, silakan Ibu. Ya, karena kan dengan menerapkan social distancing ini diharapkan jumlah yang terinfeksi itu tidak melonjak dalam waktu yang sama, sehingga rumah sakit dapat melayani pasien dengan optimal sesuai dengan daya tampung yang ada. Itu social distancing itu ya menghindari kerumunan contohnya, terus menjaga jarak dengan orang lain 1-2 meter. Iya, kembali kita angkat. Selamat siang Irama FM, halo. Iya, oke, agaknya terputus ya. Terputus ya. Iya, terputus. Ya, silakan mungkin dilanjut. Meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, misalnya tidak berjabat tangan, mungkin tidak bersentuhan. Lalu bekerja, belajar dan beribadah di rumah, serta mengurangi frekuensi keluar rumah nih. Jadi pergi hanya saat terdesak. Itu social distancing. Iya, oke, kembali kita coba angkat ya. Selamat siang Irama FM, halo. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Teleponnya agak ini ya, error ya. Iya, silakan. Sinyalnya mungkin. Ya, ini baru mantau, ini temanya apa ya Mas? Temanya tentang maklumat Kapolri ini berkaitan dengan pencegahan dari penyebaran virus COVID-19 ini, mungkin bisa ditanyakan. Gitu ya. Tadi mau masuk sinyalnya agak susah gitu. Iya, silakan. Ini di sini ada pihak Polres dari Kanit Dikyasa, yaitu ada Ibu Ibda Wulan Puji Anjarsari. Silakan kalau mungkin ingin jadi mengenai corona begitu ya. Iya. Ini dari Victoria Mas ya? Iya, oke. Muhammad Talib. Iya. Gejalanya kalau kena ini biasanya gimana ya? Iya. Mungkin itu aja dulu ya. Iya, oke. Terima kasih. Teleponnya agak susah ini. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bisa disampaikan Ibu. Iya, oke. Iya. Wah, ini kalau pertanyaan seperti ini memang sebenarnya bukan kewenangan kami. Kami hanya menjawab yang kami ketahui begitu ya Pak ya. Gejala-gejala umumnya infeksi corona itu antara lain
pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Jadi masa inkubasinya itu rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat itu dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan sampai kematian ini. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan sebagian besar itu ya seperti demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil ronsen menunjukkan infiltrat pneumonia di kedua paru. Iya, itu ya sedikit beberapa gejala yang mungkin bisa ditengarai ya sebagai bagian dari ketika seseorang ini mulai dapat dikatakan terkena COVID-19. Dan Mbak Wulan, ini kalau tadi udah disampaikan tentang social distancing ini, tanpa terasa waktunya sudah hampir jam 2:30, mungkin ada cepat pesan, sekali ya. Ada pesan atau informasi apa yang bisa ditekankan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Purworejo? Ya, ini kita ada sedikit sosialisasi tambahan nih Mas. Ini tentang jadi tanggal 31 Maret 2020 nih, besok Polri akan menyemprotkan disinfektan se-Indonesia secara serentak. Nah, ini sebenarnya kita sudah melakukan ini berbarengan dengan TNI, Polri, Dinhub, instansi samping. Namun ini khusus Polri akan melaksanakan secara serentak dan besar-besaran mulai pukul 9 pada hari Selasa 31 Maret. Nah, ini gabungan dari fungsi Brimob, Sabara, dan lalu lintas seperti itu. Iya. Dan untuk masyarakat Purworejo, saya harap kita sama-sama mengerti kaitannya dengan situasi saat ini. Jadi mari kita lindungi diri kita, mari kita lindungi keluarga kita. Stop mudik dan sayangi keluarga di kampung halaman. Dan stop keluar rumah kecuali ketika ada keadaan mendesak. Jadi stay at home demi kesehatan bersama. Seperti itu. Mari kita sama-sama peduli dan membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Iya, terima kasih ini buat Kanit Dikyasa Ibda Wulan Puji Anjarsari ya, yang sudah hadir di studio Irama FM menyampaikan berkaitan dengan maklumat dari Kapolri.